Aku punya tayangan lagi nih, ingin kuasai warisan seorang ibu gugat anaknya. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Menggugat yakni seorang ibu bernama Sri Mulyani, 84 tahun, yang kini tinggal di Majalengka, Jawa Barat, sementara tergugat adalah Ika Wartika, 62 tahun. Kuasa hukum Sri, Asep Rahman, pada Kamis 6 Mei 2021 menjelaskan bahwa Ika sebenarnya bukan anak kandung, melainkan anak angkat yang diasuh Sri dari umur 6 tahun. Dikutip dari tribuncirebon.com, saat itu Sri dan almarhum suaminya merawat Ika yang dianggap sebagai anak kandung dan dibuatkan akta kelahiran. Hingga setelah suaminya, yakni Andi Kurniadi, meninggal dunia, Sri kecewa dengan Ika yang tak lagi memperhatikannya. Selain itu, kliennya menggugat Ika lantaran dianggap ikut campur mengenai harta warisan. Padahal Ika sudah pernah diberi warisan oleh Sri sepeninggal suaminya. Oke, kita lanjutkan lagi ya jamaah yang ada di rumah ya. Aku mau nanya sama Ustazah Sifa. Ustazah kan tadi sudah menjelaskan tuh ya perihal pembagian nanti laki-laki segini, anak perempuan segini gitu kan. Atau mungkin ada pamannya atau segala macam gitu kan. Tapi aku kayaknya butuh penjelasan lagi deh. Mungkin aku agak masih kurang paham juga nih. Untuk orang tua suami yang sudah meninggal, istrinya dapat berapa, anak perempuan itu dapat berapa sih bagiinnya sebenarnya? Mohon penjelasannya Ustazah, silakan. Insyaallah Mas Soni, Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Islam itu indah yang ada di rumah. Melihat tayangan tadi miris hati kita ya. Karena sudah diangkat, dibesarkan, jadi anak, dipenuhi biayanya, semua dikasih sama orang tua angkatnya. Tapi malah menggugat sang ibu, apalagi terkait harta. Ini sama saja tidak bersyukur. Nah, salah satu bentuk ketidakbersyukuran manusia adalah dalam perkara harta. Apalagi dikatakan man la yashkurin nas la yashkurillah. Siapa orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka sesungguhnya dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya dalam segala hal, dalam segala aspek, dalam segala nikmat yang kita terima, wasilahnya melalui manusia, maka kita terima kasih juga. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam surah An-Nisa ayat 12 dikatakan bagaimana bagian jika seorang mayit ini meninggalkan seorang istri dan seorang anak perempuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana lakum waladun falahunna tsumunu mimma taraktum mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Jadi dalam surah An-Nisa itu disebutkan bahwa apabila seorang laki-laki meninggal, dia sudah jadi mayit, dia punya anak perempuan dan juga punya seorang istri, maka bagi istrinya falahunna tsumunu mimma taraktum. 1/8 bagian. Kisaran persenannya itu 12,5% dari seluruh harta yang dimiliki oleh suaminya. Jadi kalau suaminya punya harta berapa M, contoh diambil saja 12,5% itu untuk bagian istrinya. Bagaimana kalau ceritanya istrinya dan suaminya dalam proses perceraian? Ya, kalau perceraiannya itu belum sampai ke talak 3, talak bain, maka di situ istri masih mendapatkan harta waris dari suaminya. Tapi kalau sudah talak bain, maka di sini bukan lagi harta waris. Dalam kompilasi hukum Islam disebutkan ada yang disebut dengan harta bersama. Hati-hati. Makanya kalau suami istri cerai, banyak banget suami yang tidak mau memberikan spesial hartanya pun sama istrinya. Dia bilang apa? Aku yang cari nafkah. Aku yang beli rumah ini semua. Aku yang beli perhiasan, mobil dan lain sebagainya. Kamu tidak ada berhak untuk memiliki harta dari yang saya miliki. Padahal dalam kompilasi hukum Islam, dalam Islam juga disebutkan ada harta bersama yang harus dibagi ketika sudah bercerai. Ya, perempuan dapat sekian, suaminya dapat sekian. Jadi tidak serta-merta itu harta milik suaminya seluruhnya gitu. Nah, banyak sekarang istrinya tidak mendapatkan apa-apa, bahkan ada barang yang sudah dipakai sama istrinya ditarik lagi sama suaminya. Padahal istrinya bawa anak yang harus dinafkahinya, tapi dia tidak bertanggung jawab terhadap harta tersebut. Jadi perempuan dalam fikih Islam, dalam surah An-Nisa dikatakan kalau suaminya meninggal dia dapat 1,8 bagian, sekitar 12,5%. Dan kalau dia hanya meninggalkan satu orang istri dan satu orang anak perempuan, maka anak perempuannya itu mendapat 2/3 bagian yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, makanya pentingnya Masya Allah, walaupun sama saja ya kalau punya anak laki-laki ataupun perempuan. Akan tetapi
saya punya guru, suami saya punya guru di mana dia berdoa dulu, ya Allah mudahkan saya untuk punya banyak anak laki-laki, bahkan jangan ada anak satu perempuan sama sekali. Kenapa? Niatnya bukan karena warisan. Dia takut anak perempuan ini fitnahnya lebih banyak daripada anak laki-laki. Padahal zaman sekarang baik anak laki maupun perempuan fitnahnya sama saja. Sama saja, laki juga banyak fitnahnya, betul. perempuan juga banyak Betul fitnahnya. Akan tetapi ternyata dalam Islam, dalam fikih disebutkan kalau kita punya anak laki-laki, otomatis tidak akan ada asobah. Dia menjadi penghalang bagi orang-orang lain yang sedang berburu harta orang tuanya. Maka anak laki di sini sebagai penjaga harta bagi dirinya dan bagi saudari-saudari perempuannya. Masya Allah. Seperti itu Mas Soni. Jazakillah khair Ustazah Sifa, terima kasih untuk penjelasannya. Kita